Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Astuti dengan nomor pokok mahasiswa 20204064030052. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, jelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Itu jawabannya, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, menaati, atau nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda Indonesia bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu juga, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 dalam UUD 1945 menegaskan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan mendidik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jelaskan proses morfofonemis dan berikan contohnya. Proses morfofonemik di sini diartikan sebagai peristiwa fonologi yang terjadi karena pertemuan antar morfem satu dengan morfem lainnya. Misalnya membaca, membaca. Fonem nasal atau n pada morfem men berubah menjadi mem. Kemudian yang pertama ada verba. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dalam satu kalimat, hendaknya cukup terdiri dari satu verba aktif atau pasif saja. Selanjutnya ada nomina. Pengertian nomina adalah semua kata yang dibedakan dalam bahasa. Makna dari nomina itu sendiri bisa dilihat dari sudut pandang, yakni makna secara semantik serta makna secara sintaksis. Secara semantik, nomina merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal yang kemudian dibedakan. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain untuk menggantikan nomina lainnya. Misalnya, nomina guru dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Untuk hal demikian ini, sebelum lebih jauh membahas pronominamis. Selanjutnya numeralia. Numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu. Kemudian adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah suatu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta barang atau benda.
dapat dijelaskan bahwa arti kata sifat atau adjektiva adalah suatu kelas kata yang merubah suatu kata, benda, ataupun kata ganti dengan menjelaskan serta membuat kata tersebut menjadi lebih khusus atau spesifik, yang bisa menjelaskan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, atau penekanan dari suatu kata. Selanjutnya nomor yang terakhir yaitu jelaskan tentang kata tugas. Kata tugas ialah salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi bahasa Indonesia. Pengertian lain dari kata tugas ialah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya mempunyai kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang dan tanpa mempunyai arti leksikal maupun makna teratur. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan UTS tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.